tahun 2021, dunia pendidikan dihebohkan dengan diterapkannya kurikulum baru pada tahun 2022. Sebenarnya, kurikulum ini sudah disiapkan beberapa tahun lalu pada program Sekolah Penggerak. Pada kesempatan kali ini, kita akan memperkenalkan apa itu kurikulum prototipe 2022 dan apa perbedaannya dengan kurikulum 2013. Langkah apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dan bagaimana persiapan guru dalam mendidik siswa sesuai dengan kurikulum tersebut. Kurikulum prototipe 2022 menjadi kabar terbaru di dunia pendidikan kita di Indonesia dengan adanya kabar kebijakan penerapan kurikulum 2022 atau prototipe sebagai solusi untuk menangani pemulihan pendidikan di saat learning loss seperti saat sekarang ini. Lalu, apakah kurikulum prototipe 2022 ini wajib diterapkan di semua sekolah? Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim mengatakan, kita akan melakukan learning recovery daripada adanya learning loss yang sangat gawat darurat ini. Kita tidak akan melakukan pemaksaan apapun dalam bentuk kurikulum. Kurikulum ini hanya akan diterapkan kepada sekolah yang mau dan siap untuk menerapkan kurikulum baru. Jadi, sekolah tidak perlu khawatir. Kami menyerahkan seluruh keputusan kepada sekolah untuk menerapkan kurikulum prototipe sebagai opsi. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum prototipe 2022 hanya diterapkan bagi sekolah yang siap menerapkan secara nyata konsep dari Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Karena memang jika dipelajari lebih lanjut, kurikulum 2022 ini atau yang disebut kurikulum prototipe 2022 ini sangat memberikan kemerdekaan belajar kepada guru untuk mendesain pembelajaran hingga menerapkan tujuan pembelajarannya. Mungkin teman-teman sahabat guru juga bertanya, kenapa tidak diwajibkan bagi semua sekolah? Untuk menjawab pertanyaan itu, Mas Nadiem menyampaikan, kita sudah bertahun-tahun melihat, bukan hanya di Indonesia, apapun yang dipaksakan, maka probabilitas suksesnya akan rendah. Yang kita butuhkan adalah kemauan guru-guru dan kepala sekolah untuk berubah. Itu adalah faktor pentingnya. Penerapan kurikulum prototipe ini akan diuji coba selama tahun 2022 sampai 2024 yang kemudian akan dievaluasi sehingga diambil kesimpulan untuk diterapkan sebagai kurikulum nasional pada tahun 2024. Keberhasilan kurikulum 2022 ini tidak akan lepas dari guru-guru dan kepala sekolah di semua jenjang, mulai dari jenjang PAUD, sekolah dasar, hingga pendidikan menengah atas. Kita sama-sama melakukan cara terbaik untuk memperbaiki kualitas pembelajaran agar tidak terjadi lagi learning loss yang mengkhawatirkan ini. Kurikulum prototipe yang akan diterapkan pada tahun 2022 ini memberikan solusi dan opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk dapat melakukan pemulihan pembelajaran di tahun 2022 hingga tahun 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 dengan berdasarkan hasil evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kurikulum prototipe ini mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan memberikan ruang yang luas untuk mengembangkan karakter dan kompetensi dasar kepada peserta didik. Bagaimana karakteristik kurikulum prototipe yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya? Berikut adalah penjelasannya. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakter utama, yaitu pembentukan karakter yang mendukung pemulihan pembelajaran. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan karakter atau iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas.
Karakteristik selanjutnya adalah fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial ini memberikan cukup waktu pada pembelajaran, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, seperti literasi dan numerasi. Tidak terlalu padat materi. Hal ini dinilai penting agar guru memiliki waktu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Selanjutnya adalah fleksibilitas. Makna fleksibilitas ini bagi guru adalah untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, bukan berbasis konten, tetapi berbasis kompetensi dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Pengembangan karakter menjadi fokus utama dalam kurikulum ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam kurikulum 2013 juga sudah mengutamakan pendidikan karakter. Mari kita bahas pengembangan karakter pada kurikulum 2013 hingga menjadi kurikulum prototype. Pada kurikulum 2013 sejatinya sudah menekankan pada pendidikan karakter, namun pengembangan karakter belum memberikan porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototype, 20 hingga 30% jam pelajaran digunakan untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk mengembangkan karakter, yaitu memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari struktur belajar yang fleksibel. Dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum prototype ini, Kemendikbud menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dan topik, serta tujuan yang lebih spesifik sehingga dapat diterapkan di kelas secara holistik untuk mencapai pemulihan pembelajaran yang komplit. Berikut adalah tema yang diutamakan dalam kurikulum prototype. 1. Bangunlah jiwa dan raganya. 2. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Gaya hidup berkelanjutan. 5. Kearifan lokal. 6. Kewirausahaan. Dan 7. Suara demokrasi. Yang melatar belakangi munculnya kurikulum prototype 2022 adalah kondisi pandemi dan kritik terhadap kurikulum 2013. Hal ini dapat dilihat pada salah satu mata pelajaran yaitu informatika. Pada kurikulum 2013, pada awalnya pelajaran informatika bersifat pilihan, sedangkan pada kurikulum 2022 atau kurikulum prototype, pelajaran informatika menjadi pelajaran wajib yang baru dan akan diterapkan mulai jenjang SMP. Karena kompetensi teknologi merupakan kompetensi penting yang perlu dimiliki peserta didik pada masa abad 21, apalagi di masa pandemi. Ada beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum prototype, antara lain. Untuk level TK, pendekatan pembelajaran yang awalnya berbasis tema pada kurikulum 2013 berubah menjadi fokus literasi atau buku yang digemari anak-anak pada kurikulum 2022. Untuk level sekolah dasar, pelajaran IPA dan IPS yang awalnya dipisah pada kurikulum 2013 dirubah untuk digabung menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada kurikulum 2022 sebagai pondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Untuk level SMP, pada kurikulum 2013, pelajaran informatika menjadi pelajaran pilihan, sedangkan pada kurikulum 2022 atau kurikulum prototype, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Untuk level SMA, pada kurikulum 2013, siswa SMA masuk langsung memilih penjurusan,
Sementara pada kurikulum 2022 atau kurikulum prototype, siswa mengambil dan menentukan peminatan pada kelas 11 karena diperlukan berkonsultasi dengan guru bimbingan konsultasi, wali kelas, dan orang tua. Kurikulum prototype merupakan lanjutan dari kurikulum masa khusus pandemi. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui sekolah-sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Mari kita mengenal hal yang baru yang ada dalam kurikulum prototype ini. Pada struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum baru ini terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan peserta didik melalui kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberi keleluasaan untuk mengembangkan program sekolah tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Pada kurikulum 2013, kita mengenal adanya istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Maka pada kurikulum baru ini, kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau CP yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum baru ini diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum baru ini tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang dilakukan pada kurikulum 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum baru ini ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap, atau dapat juga sebaliknya. Misalnya, mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dan dapat dibenarkan. Sekolah juga diberi keleluasaan untuk menetapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum baru ini, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran, sedangkan siswa SMP dan SMA setidaknya dapat melakukan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum prototype ini sebenarnya bukanlah kurikulum baru sebagaimana yang disebutkan selama ini. Sebaliknya, kurikulum prototype ini menurut Kemendikbudristek hanyalah merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013 yang sampai saat ini masih tetap berlaku dan dapat digunakan. Kurikulum prototipe pada 2022 hanya akan ditawarkan sebagai alternatif atau option acuan pembelajaran bagi satuan pendidikan yang berminat atau siap. Dampak positif penerapan kurikulum darurat menjadi dasar dibukanya opsi bagi kurikulum prototipe yang bersifat sukarela bagi satuan pendidikan. Untuk itu, sekolah diminta memahami secara mendalam tentang konsep kurikulum ini terlebih dahulu. Keuntungan dari kurikulum prototipe ini adalah guru tidak dikejar-kejar target materi pembelajaran yang padat.
Guru lebih fokus pada materi esensial yang berorientasi pada kebutuhan dan penguatan karakter peserta didik. Metode pembelajarannya lebih bervariasi. Situasi belajar lebih menyenangkan bagi guru dan peserta didik, serta guru diberi kesempatan untuk mengeksplor potensi peserta didik lewat berbagai inovasi pembelajaran. Demikian penjelasan tentang kurikulum prototipe ini. Selamat bertugas dan selamat berinovasi.